Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang model data relasional dalam mata kuliah basis data. Yang pertama kita harus tahu dulu model data itu apa. Model data adalah sekumpulan konsep yang digunakan untuk menjelaskan struktur suatu basis data. Nah, sehingga bisa menggambarkan tingkat-tingkat abstraksi data. Jadi yang dimaksud struktur basis data di sini ada tipe data, relationships atau keterkaitan gitu ya. Kemudian constraint atau batasan. Model data juga mencakup sekumpulan operasi dasar terhadap data yang ada di dalam suatu basis data. Kemudian ada operasi dasarnya, biasanya itu meliputi beberapa operasi, antara lain untuk pencarian kembali, kemudian update, penambahan, penghapusan atau update ya tadi, pengubahan gitu. Dan di sini ada kategori model data, ada dua maksud saya. Yang pertama tingkat tinggi, yang kedua tingkat rendah. Nah, tingkat tinggi ini atau model data konseptual ini mendekati cara dari banyak memakai dalam memahami data. Kalau tingkat rendah ini model data fisik, menjelaskan secara rinci bagaimana data sebenarnya disimpan dalam komputer, jadi lebih ke bahasa komputernya gitu ya. Nah, di sini model data representasional atau implementasinya menyediakan konsep yang dipahami oleh end user, tetapi tidak terlalu jauh dengan cara data disusun dalam komputer. Nah, ini model data representasional. Selanjutnya, model data konseptual menggunakan konsep entitas, atribut, dan relationship. Yang pertama, entitas. Apa sih entitas itu? Nah, entitas adalah suatu atau yang menggambarkan suatu objek dunia nyata atau konsep. Ya, entitas itu menggambarkan suatu objek dunia nyata atau konsep. Seperti apa nanti kita beri contohnya. Kemudian atribut, ini menggambarkan properti atau sifat atau ciri ya yang melekat pada suatu entitas. Dan setiap atribut itu mempunyai nilai. Kemudian yang ketiga ada relationship. Nah, di sini hubungan antara dua atau lebih dari entitas. Relationship ya. Nah, contohnya akan diberikan ya di sini. Di sini ada entitasnya E1 dan C1. Sedangkan atributnya di sini untuk E1 adalah name, address, age, dan home phone. Kemudian untuk entitas yang C1 di sini ada name, headquarters, dan presiden. Sedangkan untuk nilainya adalah ini Sunco Oil, Houston, John Smith gitu ya. Ini 231 Kirby, Houston, kemudian 55 gitu. Ini contoh kasarnya seperti ini. Selanjutnya ada atribut komposit dan atribut sederhana. Nah, atribut komposit itu apa? Atribut komposit adalah atribut yang didapat atau terdiri dari bagian-bagian dari atribut yang lain, jadi bisa dipecah-pecah lagi. Atribut yang dapat dibagi ke dalam bagian yang lebih kecil lagi. Nah, contohnya atribut alamat misalnya.
ini bisa terdiri atas nama jalan, nomor, kota, provinsi, negara, kode pos gitu ya. Sedangkan atribut sederhana, nah ini atribut yang atomik yang tidak bisa dipecah ke bagian yang lebih kecil lagi. Seperti apa itu? Seperti ini misalnya. Contoh atribut sederhana itu jenis kelamin. Bisa nggak jenis kelamin dipecah lagi? Nggak bisa, karena hanya ada laki-laki dan perempuan. Seperti itu ya. Ini ada contoh atribut musim yang tadi, alamat ya, address. Ini ada jalannya, kemudian kota, terus ini provinsi misalkan, kemudian ada kode pos. Sedangkan street address di sini bisa terdiri dari number, street, apartemen number, kemudian mungkin ada RT, ada RW seperti itu. Single value versus multi value. Single value hanya berisi satu nilai. Soal umur ini ada satu ya, umur itu ya umur 25, 20 ini. Kemudian jenis kelamin seperti yang saya sebutkan tadi, laki-laki atau perempuan. Tidak bisa laki-laki dan perempuan, tidak bisa, atau perempuan dan laki-laki tidak bisa, atau janji nggak ada ya. Jenis kelamin yang diakui di Indonesia hanya dua, laki-laki dan perempuan. Kemudian tinggi badan, kayaknya tinggi badan gitu ya, misal 160 cm atau 2 meter misalkan. Sedangkan multi value ini bisa lebih dari satu. Misal nama anak, namanya misal ada 3 suku kata gitu. Seperti misal nama anak saya yang pertama Namira Aglaya Zahra, ada 3 suku kata. Terus yang kedua Muhammad Umar Al Faruq, 3 suku kata juga. Nah, kemudian ada hobi ini bisa lebih dari satu, misal memasak hobinya, kemudian bersepeda, camping dan lain-lainnya. Kemudian ada yang lain, bahasa yang dikuasai, misal bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan bahasa-bahasa yang lain. Nah, ini ada terminologi lainnya, store versus dari value. Dari value adalah nilai yang didapat dari nilai atribut yang lain, misalnya IPK. Nah, IPK ini nilai yang didapatkan dari misal IPS, rata-rata dari IPS ya. IPS itu adalah indeks prestasi semester. Sedangkan IPS juga itu didapat dari nilai-nilai dari mata kuliah pada semester itu. Nah, itu nanti dihitung akan jadi IPS, dan IPS rata-rata menjadi IPK. Kemudian ada nilai nol. Nilai nol ini adalah nilai yang tidak ada, belum didefinisikan ya. Nothing, tidak nol, dan juga tidak kosong karena dia belum didefinisikan. Contohnya, isi atribut tahun lulus S2 untuk mereka yang masih studi S1 adalah 0. Maksudnya tahun lulus mahasiswa A, tahun lulus S2 mahasiswa A, ketika dia masih S1 maka belum ada kan, belum lulus, karena dia ya kan, karena dia belum lulus maka belum didefinisikan nilainya. Nah, ini bisa di set dengan nilai 0 yang nantinya ketika mahasiswa A sudah lulus S2 akan bisa diisikan tahun lulusnya. Kemudian ada atribut kompleks, atribut komposit, dan
multi value dapat bersarang atau nested ya, dengan cara yang berubah-ubah. Ini disebut dengan atribut yang kompleks. Jadi bisa nested, bisa berubah-ubah, kemudian bisa multi value juga. Contohnya address dan phone gitu ya. Dengan phone ini ada area kode, kalau Indonesia plus 62 seperti itu, kemudian diikuti nomor teleponnya. Dan address ini bisa terdiri dari street address, number. Street address itu terdiri dari number, street, dan apartment number. Kemudian diikuti city atau kota, state atau provinsi atau daerah, kemudian kode pos. Jadi ini bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi seseorang. Entity type. Entity type itu sekumpulan entitas dengan atribut yang sama. Contoh employee type adalah himpunan karyawan di dalam perusahaan. Jadi nanti atributnya atau propertinya sama semua karena dia sama tipenya, entitinya gitu. Kita sekelas-kelas ya. Kemudian ada key attribute. Key attribute digunakan untuk membuat suatu entitas menjadi unik. Jadi dalam suatu entitas biasanya ada atribut key, kunci atribut, atau atribut kunci, atau sesuatu yang membuat entitas itu unik. Misalnya di entitas karyawan itu ada NIP atau NIK gitu. Karena NIP atau NIK itu unik, tidak mungkin sama, maka ini bisa menjadi sesuatu yang unik pada suatu entitas. Kemudian ada contoh lagi, yayasan atau perguruan tinggi. Di sini adalah nama. Jadi nama yayasan biasanya nggak boleh sama kan? Nggak boleh sama, jadi harus unik. Nah, di sini ada syarat atau saran ya. Key atribut harus minimal, jadi tidak boleh berisi komposit atribut ya. Kayak alamat itu tidak direkomendasikan, karena alamat bisa juga sama. Misalnya ada kakak beradik sekolah di sekolah yang sama, kelasnya yang berbeda, yang kakaknya kelas 3, adiknya kelas 1 misalnya, pasti akan punya nomor induk yang berbeda gitu kan. Nah, nomor induk ini dijadikan sebagai key atribut atau atribut kunci. Sedangkan alamat tidak bisa, karena alamatnya pasti sama karena masih dalam suatu keluarga, misalnya seperti itu ya. Kemudian ada value set. Ini adalah kemungkinan nilai untuk suatu atribut. Nah, ini bisa berupa numeric, teks, boolean, dan lain-lain. Value set juga bisa dinyatakan secara spesifik, misal tanggal lahir harus antara 85 dan 90 misalnya. Jenis kelamin harus P atau W, P atau L. Gitu ya. Jadi sesuai dengan yang ditentukan oleh pembuat. Di sini ada subclass. Subclass apa sih? Nah, contohnya misal ada entitas personalia. Nah, personalia ini punya subgroup atau subbagian. Di antaranya ada misal dosen, administrasi, dan laboran. Maka dosen, administrasi, laboran ini disebut sebagai subclass dari entitas personalia. Dan personalia adalah superkelas dari subkelas ini, sehingga personalia
akan mewarisi sifat-sifat atau atribut-atribut atau properti kepada subkelasnya, itu dosen administrasi laboran. Misal saya gambarkan, personalia mempunyai NIP, atribut NIP, maka semua subkelas ini punya NIP juga. Kemudian di personalia ini punya atribut nama, maka di subkelas dosen administrasi dan laboran juga punya properti nama, seperti itu. Kemudian ada spesialisasi. Spesialisasi ini adalah proses pendefinisian suatu himpunan subkelas dari suatu entitas, dan entitas ini disebut superkelas dari spesialisasi. Contohnya untuk himpunan entitas dosen. Nah, dosen di sini dapat dibagi dua, dosen tetap dan dosen tidak tetap. Spesialisasinya itu. Lanjut ke generalisasi. Ini proses pendefinisian entitas-entitas yang disatukan dari entitas superkelas dari entitas aslinya yang merupakan subkelas istimewa. Jadi kembalikan dari spesialisasi ya. Kalau spesialisasi dari atas ke bawah, sedangkan generalisasi dari bawah ke atas. Nah, contoh entitas mahasiswa ini bisa didapatkan dari data-data jalur SNMPTN, PSST, UM, SBM, dan sebagainya. Jadi diambil mana yang sama, jadikan satu generalisasi. Oke. Lanjut, di sini ada model data representasional, model tradisional, dan model yang lebih baru. Model tradisional ini biasanya yang pertama menggunakan teks atau flat file, kemudian hierarkikal, berjenjang, network, kemudian relasional. Nah, ini nanti yang akan kita bahas ya, model data relasional. Nah, ini yang banyak dipakai pada saat ini untuk zaman sekarang ini. Model yang lebih baru lagi, dia sudah data objek modelnya. Sudah objek. Apa itu? Nah, kita bahas pada pertemuan yang akan datang atau pada semester yang akan datang gitu. Atau kalau teman-teman mau membaca materi yang lebih dari ini, silakan ya, itu lebih bagus gitu ya. Ini yang pertama model data flat file, biasanya terdiri atas satu file yang dapat dibaca, biasanya dalam bentuk teks ya. Nah, seperti ini contohnya file dengan 4 field, yaitu nama, name, SKS, IPS. Gitu ya. Nama ini ada 20 karakter misalnya, name ada 10, SKS 5, IPS 5 juga. Nah, ini panjangnya tetap ya 20 misalnya. Nama ini 20 dibatasin 20 karakter, kemudian name dibatasin 10 karakter, SKS dibatasin 5, IPS dibatasin 5 juga misalnya. Nah, keterbatasannya atau kekurangannya, struktur tidak mudah untuk direlasikan. Data sudah diatur, akurasi sudah dijamin, lokasi fisik data harus diketahui. Jadi biasanya lokal ya, jadi hanya orang-orang tertentu aja yang bisa membukanya atau yang membuat biasanya. Kemudian program perlu menyesuaikan dengan data, dan ini biasanya nggak ada standarisasinya seperti itu ya, jadi suka-suka yang membuat. Selanjutnya model data hierarkikal ini berjenjang, ada parent, ada child. Untuk mengakses child table harus melalui root
table dulu dari atas dulu. Nah, kelebihannya pencarian lebih cepat, integritas data bisa dilakukan pengaturannya. Tapi kurangnya pengguna harus mengenal dengan baik struktur datanya, struktur hierarkinya seperti apa. Dan kedua, terjadi redundansi data. Apa sih redundansi data itu? Redundansi data itu adanya data duplikasi. Jadi data yang seharusnya tidak boleh duplikat atau double, nah ini ada. Jadi membingungkan ketika ingin meretrieve atau mengambil data. Misalkan gini, data umur saya misal 20 tahun, dengan di tempat lain umur saya 25 tahun. Nah, ini redundansi data. Yang mana yang benar, yang mana yang mau dipakai. Nah, seperti itu. Contoh sederhananya gitu ya. Nah, contoh bagiannya seperti ini. Jadi ini yang root, kemudian ini adalah first child-nya, kemudian ini second child. Second child ini juga bisa punya nanti first child sesuai dengan hierarki yang dikehendaki. Selanjutnya ada model data network. Ini mirip dengan hierarki tapi lebih baik gitu ya. Relasi antar tabel disebut dengan set structure, dengan satu tabel sebagai owner dan lainnya sebagai member. Nah, ini kelebihannya data lebih cepat diakses, kemudian proses data dapat dimulai dari beberapa tabel, mudah untuk model yang kompleks ya, kemudian mudah untuk query biasanya bisa untuk mendapatkan data, memanipulasi data dan lain-lain. Sedangkan kekurangannya di sini struktur base datanya tidak mudah dimodifikasi, susah. Kedua, perubahan struktur base data bisa mempengaruhi aplikasi yang menggunakan basis data itu. Perubahan sedikit, aplikasi bisa berpengaruh error misal. Dan yang selanjutnya, pengguna harus paham struktur basis datanya, struktur networknya itu harus paham gitu ya. Walaupun ini memang yang mana-mana harus seperti ini gitu ya. Di model apapun harus paham. Nah, ini bagiannya seperti ini ya, network, perbaikan dari hierarki. Nah, selanjutnya ada model data relasional. Biasanya berbentuk tabel yang saling berhubungan, yang saling berelasi. Tidak perlu adanya spesifikasi relationship untuk membangun basis data. Nah, ini enaknya. Tidak mengandalkan pada relationship fisik. Data tidak memiliki parent atau child table. Mudah dipahami. Kemudian merupakan basis data paling populer dan paling banyak digunakan. Dengan hal ini paling populer dan banyak digunakan, maka banyak komunitas atau forum-forum yang membahasnya. Jadi untuk pengembangannya akan lebih mudah gitu ya. Nah, kelebihannya mudah dilakukan perubahan struktur. Ini karena ada pakemnya, jadi gampang untuk merubah gitu. Kemudian mudah untuk query yang kompleks dalam pencarian data bersama dengan yang tadi network. Kemudian integritas data mudah diimplementasikan, keutuhan data. Kemudian program aplikasi sudah dibangun dan dimodifikasi, jadi ketika ada perubahan tidak serta-merta akan mempengaruhi aplikasi yang menggunakan database ini. Kemudian telah menggunakan SQL, jadi ini lebih gampang lagi nanti ketika kita ingin melakukan query ya. Kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Dan ini ada kekurangan juga, data yang tersebar dalam sejumlah tabel, maka biasanya untuk retrieve atau melakukan pencarian atau mengambil data diperlukan join antar tabel. Nah, join nanti akan saya tunjukkan.
Jadi ketika ada dua atau lebih tabel yang saling berhubungan, kita butuh yang namanya join untuk bisa mengambil data yang utuh gitu ya. Kemudian pengguna harus mengenal dengan baik relasi antar tabel. Nah, ini yang saya katakan tadi, di mana-mana memang harus pengguna harus paham model data yang digunakan, karena ini syarat wajib ya. Tapi sebagian pengguna merasa kesulitan, tapi itu bukan masalah sebenarnya, karena bisa dipelajari. Nah, ini pengguna juga harus belajar yang namanya SQL. Tapi SQL ini sudah menjadi pakem atau standar bahasa yang digunakan untuk olah data dalam database gitu ya. Ini contoh modelnya seperti ini. Ada tabelnya, kemudian ada kolom-kolomnya atau fieldnya namanya. Field atau kolom ini bisa dikatakan sebagai atribut, sedangkan tabel bisa dikatakan sebagai entity, tapi tidak selalu ya gitu. Selanjutnya ada skema dan diagram skema. Skema basis data merupakan deskripsi suatu basis data yang dispesifikasikan selama perancangan basis data dan diharapkan tidak sering berubah. Jadi skema atau deskripsi basis data ini biasanya kita buat di awal ya, ketika bikin aplikasi kita bangun database-nya, kita benar-benar matangkan di situ biar tidak ada perubahan yang signifikan. Skema biasanya di dalam tools itu didefinisikan sebagai basis data itu sendiri. Contohnya di MySQL Workbench, skema itu adalah basis data itu sendiri gitu ya. Sedangkan diagram skema ya diagramnya gitu ya. Jadi skema yang ditampilkan gitu. Ini contoh basis data ya. Contoh basis data misal data mahasiswa misalkan gitu ya. Database-nya namanya mahasiswa misalkan, dan ini tabelnya ada MAS dan tabel ini adalah provinsi ya. Dan skemanya adalah ini MAS menunjukkan nama tabel, nama, nomor induk, prop lahir ini adalah atribut atau properti atau field kalau di database. Dan juga tabel tbl underscore prop ini untuk provinsi ya, berisi atribut kode provinsi dan nama provinsi. Sedangkan untuk skemanya adalah seperti ini, hanya seperti ini. Nah, ini skemanya. Jadi fieldnya apa saja di dalam tabel itu. Nanti akan saya tunjukkan ya. Nah, kita masuk ke ini, ke server saya ya, bagus.unan.ac.id .2 portnya 1991/php/myadmin, kemudian enter. Ini. Nah, kita karena saya sudah membuat username ini mahasiswa dan kata sandinya juga sama mahasiswa, kita tekan enter atau klik kirim, kita tunggu. Nah, ini klik OK saja karena passwordnya dianggap low gitu ya. Kita OK saja, biarkan. Di sebelah kiri kita ada 3 database ya. Yang pertama information schema, ini default dari sananya, dari PMMF nya. Kemudian yang 2 ini adalah tabel atau maaf database yang saya bikin sendiri gitu ya. Database mahasiswa ini sudah saya buatkan. Nah, di sini ada tabel data ya, ini adalah database, nama database ya mahasiswa ini. Kemudian yang di dalamnya data ini adalah nama tabel
gitu ya, nama tabel. Kemudian di sebelah kanan di sini ada field-field atau atribut-atribut di dalam tabel data. Di sini kita bisa lihat basis datanya namanya mahasiswa, tabelnya adalah data. Kemudian di dalam tabel data ini ada atributnya. Yang pertama ID, kedua name, nama, alamat, jenis kelamin, agama. Nah, ini adalah field-field atau atribut atau properti dalam suatu tabel data. Ini tabel data gitu ya. Kayak tadi tabelnya mahasiswa, di sini ada nama, nomor induk, profesi lahir. Sedangkan yang saya bikin tabel data, fieldnya ID, name, nama, alamat, jenis kelamin, dan agama. Itu kita kalau mau lihat detail dari tipe data masing-masing field ini, kita klik struktur di sini. Nah, kita bisa lihat di sini ada ID, name, nama, alamat, jenis kelamin, agama. Di sini jenis tipe datanya integer, ya, int, dan diikuti oleh panjang. Jadi di sini int panjangnya adalah 11 digit gitu ya. Di sini ada ekstranya auto increment. Jadi auto increment maksudnya adalah ketika dia tipe datanya int atau big int atau yang angka ya, intinya dia akan otomatis bertambah gitu ya. Jadi kita nggak perlu memasukkan manual nilai di sini. Ini akan otomatis diisi oleh mesin karena kita masukkan auto increment di sini. Kemudian di sini ada kunci ya, kunci utama atau primary key ya. Di sini atribut key tadi ya, atribut kunci ya, yang menjadikan entitas itu uniknya. Di sini entitas data gitu ya. Tabel bisa dikatakan sebagai entitas. Kali ini data mahasiswa harusnya ya kita. Nah, ini primary key. Primary key itu apa? Nanti kita bahas selanjutnya. Di sini juga ada name. Di sini ada index dan ada simbol kunci. Kita jelaskan nanti juga. Kemudian ada nama, varchar. Varchar ini adalah karakter ya, variabel karakter dengan panjang 50 digit ke 50 karakter. Kalau yang 6 tadi 12 di sini. Ketika kita masukkan lebih dari 12 atau lebih dari 50, dia akan kepotong sendiri otomatis. Kemudian di sini ada teks untuk field alamat. Jenis teks ini tidak dibatasin ya. Jadi berapapun panjangnya akan tetap ditampung, tapi tetap ada batasannya berapa byte seperti itu ya. Silakan cari informasinya, silakan googling ya, itu berapa byte. Kemudian untuk selain teks itu ada lagi, sebentar saya nggak hafal ya karena ada banyak gitu. Nah, tipe data di sini ada banyak ya, ada numerik ada tiny int ini yang kecil. Nah, ini berkisar antara min 128 sampai 127. Kemudian ada small, ini lebih besar lagi, min 32.000 sekian sampai 32.000 sekian. Dan ada medium antara sekian sampai sekian. Kemudian ada integer ya, antara min 2 miliar ya, ini ya, 2 miliar sampai 2 miliar. Ada big int sekian sampai sekian. Kemudian tadi saya punya varchar ya tadi ya. Varchar ini bisa menampung 65.535 string. Kalau karakter lebih kecil 255 string ya. Sedangkan teks ini panjang ya. Nah, di sini panjang nilai dalam byte. Nanti silakan cari berapa panjang. Di sini ada medium text, ada long text. Nah, long text ini yang paling besar ya. Nah, ini dengan catatan harus disesuaikan dengan kebutuhan juga.
Kemudian di sini jenis kelamin, field jenis kelamin tipenya adalah enum. Enum di sini adalah seperti opsional ya, jadi bisa mengisikan hanya bisa laki-laki atau perempuan. Jadi isiannya sudah pakem dituliskan di sini. Dan juga agama, dan juga Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha gitu. Enum namanya. Oke. Sekilas seperti itu tadi ya strukturnya yang ada di basis data. Nah, ketika kita klik basis datanya, kita bisa melihat tabel-tabelnya di sini. Gitu ya. Ini kita lewati saja apa-apa. Model relasional ini dikenalkan sejarahnya ya, dikenalkan oleh Ted Ko dari IBM Research pada tahun 70. Dalam sekali ya. Jadi kan data dalam bentuk relasi atau tabel. Nah ini tadi tabel ya, tabel data. Jumlah kolom sesuai jumlah data item dan jumlah baris sesuai dengan jumlah data yang akan disimpan. Jadi saya berikan contoh ya. Ini ketika kita isi, kita klik dulu tabelnya, kita tambahkan di sini datanya atau value-nya. Nah seperti yang saya katakan tadi, kolom ID ini karena auto increment kita tidak perlu mengisikan di sini ya, karena bukan otomatis nanti. Yang perlu ada di sini. Ini 111112 misalnya namanya Joko Budi, alamatnya Jalan sebut saja Mawar, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Indonesia. Nah ini jenis kelaminnya enum. Nah ini seperti yang sekarang tadi hanya bisa memilih antara ini gitu ya, misal laki-laki. Agama juga sama enum, jadi kita tidak bisa mengisikan bebas seperti teks atau varchar tadi ya, karena di enum kita sudah ditentukan gitu. Misal agamanya kita isi Islam, kita itu kirim. Kita juga bisa mengisi lebih dari satu kali ya. Ini kolom isiannya sama gitu ya, kita isi satu dulu, klik kirim. Nah ini sudah masuk. Kita lihat di sini ada ringkasan query, ini namanya query ya, query-nya. Jadi perintah yang kita berikan ke dalam basis data ini untuk menambahkan data dengan query insert ya, insert di sini insert. Nah, kita akan pelajari ini di pertemuan yang akan datang gitu ya. Terus secara umum seperti ini insert ya. Nah setelah kita simpan tadi, kita klik jelajahi atau klik tabel di sini sama saja. Nah data yang sudah kita isikan otomatis biasanya akan berada di urutan paling akhir dengan ID terbesar ya kalau kita pakai auto increment. Nah tadi kita tidak mengisi, dan ini otomatis diisi 2 karena otomatis dari basis datanya. NIM-nya 1112, namanya Joko Budi, alamannya ini yang seperti kita isikan tadi. Ketika ini karena kita kurang lebar, bisa kita lebarkan gitu ya. Kalau ingin lihat detail, double klik aja. Nah double klik di sini kelihatan jalannya apa, jenis kelaminnya laki-laki, agamanya Islam. Nah, ini contoh insert data gitu ya. Nah di sini ada relasi. Relasi adalah hubungan antar dua tabel
tabel atau lebih, hubungan antara dua entitas atau lebih gitu ya. Nanti kita akan bahas ini sekilas dulu. Dan sifat relasi, tidak ada tabel yang rangkap. Tabel di sini apa? Tabel ya, atau data tabel ya. Karena setiap relasi mempunyai identifier unik yang disebut dengan kunci primer. Nah, ini tadi kunci primer atau primary key. Di sini primary key-nya adalah ID. Ya. Tabel tidak berorder dari atas ke bawah karena tidak ada pengalamatan posisi. Atribut tidak berorder. Field tidak berorder karena atribut tidak ada acuan posisinya. Semua nilai atribut adalah atomik, jadi tidak bisa dipecah lagi. Sehingga setiap domain harus mempunyai nilai atomik. Domain ini bisa berupa data ya, data yang atomik. Jadi kunci primer ini harus atomik, unik gitu. Nah, kita bahas kunci primer. Kunci primer itu apa? Kunci yang dijadikan untuk identifier dalam suatu relasi tabel atau entitas. Selanjutnya kunci primer berupa suatu kolom atau kombinasi kolom dengan sifat. Pada sembarang waktu yang diberikan tidak ada dua baris dari relasi berisi nilai yang sama untuk kolom atau kombinasi kolom dari kunci primer. Jadi kunci primer ini bisa satu kolom atau gabungan ya, tapi biasanya satu kolom biasanya ini ya, satu kolom ID, kolom ID atau field atau kolom itu sama, atau atribut itu sama. Kolom ID di sini primary-nya ID. Jadi tidak ada data yang sama dalam satu tabel ini untuk kolom ID. Mohon maaf ini agak lambat ya koneksinya, karena koneksi ini atau karena server saya yang memang sudah tua ya. Karena untuk belajar tidak apa-apa. Nah, di sini kita bisa lihat nilai dari ID tidak mungkin sama di sini. Pasti tidak mungkin sama. Ya, beda dengan jenis kelamin, agama, alamat ini bisa sama. Nama bisa sama. NIM karena di sini saya berikan unik di sini ya. Ini adalah unik. Ketika unik ini diberikan pada suatu field atau kolom, maka dia juga tidak mungkin akan sama. Kemudian ada kunci tamu, ada primary key, ada foreign key. Foreign key ini adalah hampir sama seperti tadi kunci primer, terdiri dari suatu kolom atau gabungan kolom dari suatu relasi atau relasi dua ya, yang nilainya diperlukan untuk mencocokkan kunci primer dari relasi R1. Nah, jadi untuk reference ya, jadi ada tabel A dan tabel B. Tabel A data mahasiswa dengan kunci primer ID atau NIM juga bisa. Dan ada tabel B. Tabel B saya tuliskan saja biar gampang ya. Misalnya tabel mahasiswa, ini ada ini mahasiswa, tabel mahasiswa ini ada misal NIM, nama, IPK, alamat, jenis kelamin misalnya ini ya. NIM-nya 11111, namanya acak aja lah. Ini alamatnya bebas ya, ini jenis kelamin L misalnya. Ini ada lagi 11112, namanya acak aja nih.
ini name ini sebagai primary key. Untuk tabel yang kedua kita misalkan KRS ya, tabel KRS di sini misal ada ID, kemudian ada name, kemudian ada mata kuliah, ada semester. ID ini satu, misal name-nya 1111 mata kuliah basis data semester 3. Kedua name-nya 1112, ini basis data juga, masternya 3 juga. Nah, name ID, kolom ID di atas ini ya, ini adalah bisa kita jadikan primary key. Sedangkan name di sini nih adalah foreign key. Ya, apa ya? Jadi foreign key di tabel KRS adalah name. Namanya bebas ya semuanya. Name MHS misalkan boleh seperti ini, tidak harus sama dengan ini. Jadi untuk mengambil data yang ada di tabel mahasiswa diperlukan relasi. Nah, relasinya harus ada kolom berupa foreign key, kunci tamu atau acuannya. Dia mereferensi ke tabel mahasiswa dengan field atau kolom name, ya. Nah, ketika ini dua tabel ini di join, maka misalkan full join, maka akan tampil name, nama, IPK, alamat, jajar kelamin, serta mata kuliah dan semester di tabel KRS. Maka akan muncul semua di sini. Ya, itu yang dimaksud dengan join. Jadi ini foreign key mereference ke primary key mahasiswa, gitu ya, paham ya? Nanti akan saya tunjukkan lagi. Kunci tamu dan kunci primer yang berhubungan mempunyai domain yang sama, jadi harus punya tipe data yang sama, mempunyai panjang yang sama, seperti itu ya. Namanya tidak masalah, beda tidak masalah gitu. Nah, seperti ini tadi ya contohnya. Atributnya ada name, SSN, dan sampai sekian ya. Sampai IPK di sini. Tupelnya datanya di sini Benjamin, Catherine, D, dan seterusnya. Nah, seperti ini. Ini domainnya. Domain itu nilainya. Ya. Tuple itu barisnya. Satu barisnya tuple. Domain adalah nilainya. Ini relation name-nya student. Nah, di sini dijelaskan domain adalah kumpulan nilai valid untuk suatu atribut di dalam suatu relasi. Atau dengan kata lain, setiap atribut dari suatu entitas berasosiasi dengan atau berkaitan dengan sekumpulan nilai yang disebut dengan domain, gitu ya. Ini domain ini adalah nilainya, tuples adalah recordnya, barisnya, gitu ya. Oke, kita lanjut aja. Nah, ini skema. Setelah dipelajarin ini skemanya. Nah, ini ada beberapa tabel, ini bisa direlasikan. Misalnya ada tabel employee ini, kemudian dia dimasukkan ke departemen mana gitu. Nanti bisa dicobain. Nah, ini jadi ESSN ini menuju ke employee ya, di sini. Kemudian P number
itu project number ya, project numbernya di sini. Kemudian hoursnya, ini nilai apa namanya, transaksionalnya, berapa jam gitu dia kerja. Itu. Nah, ini untuk aturan pemberian nama atribut. Nama sama untuk masuk sama, nama sama untuk masuk berbeda, nama berbeda untuk masuk yang sama. Jadi nama atribut ini bebas sebenarnya ya, sesuai dengan keinginan dari pembuat. Selanjutnya ada entity integrity constraint. Ya, tidak ada komponen dari kunci primer suatu relasi diizinkan menerima null. Null adalah nilai yang belum didefinisikan. Jadi primary key tidak boleh null, harus diisi. Yang boleh null. Ini dasar kebenarannya. Relasi berhubungan dengan entitas atau objek dunia nyata, sehingga terdapat cara untuk membedakan atau mengenali entitas tersebut. Nah, gitu ya. Ini referential integrity constraint. Base data tidak harus memuat sembarang nilai kunci tamu yang tidak cocok, yaitu kunci tamu yang memiliki nilai tidak nul, yang tidak punya nilai yang cocok dengan kunci primer dari relasi target yang relevan. Nah, dengan kata lain, jika B menunjuk A, jadi A harus ada, gitu ya. Jadi contohnya ini, jika NIM mahasiswa ini menunjuk ke 1111, maka di kolom NIM tabel mahasiswa harus ada 1111. Jika tidak ada, maka tidak akan tampil, gitu ya. Nah, aturan ini untuk memelihara konsistensi antara dua relasi tuple, dua relasi record data. Kemudian ada database update constraint. Untuk insert ini menambahkan ya, primary key tidak boleh null, tidak boleh ada duplikat atau primary key yang sama, gitu ya. No foreign key. Foreign key tidak boleh kosong ya. Delete, ketika kita mendelete harus mereference ke mana, gitu ya. Jadi reference ke primary key biasanya. Ya, ketika ini mereference ke tabel yang lain, itu tergantung ya, tapi defaultnya adalah tidak diperbolehkan untuk mendelete. Jadi ketika saya ingin menghapus ini data dengan NIM 11 di tabel mahasiswa, itu biasanya tidak diizinkan karena dia akan menghapus ke sini juga, karena seperti itu. Jadi yang memiliki NIM ini di tabel KRS akan hilang. Nah, biasanya akan ditolak, tapi tergantung dengan kita. Bisa juga kita membolehkan hal itu. Jadi ya. Kemudian update ini no foreign key. Ini referensinya. Oke, akan saya tunjukkan sedikit. Ini ya, referensi. Ini di lokal saya, atau di sini saya logout saja. Saya pindah ke root. Tapi teman-teman nanti masuknya ke mahasiswa saja ya, karena root ini hanya untuk saya. Oke, kita tunggu. Oke, di sini saya punya beberapa database ya. Ini saya coba tunjukkan PPA nih, users.
Nah, contohnya seperti ini. Tabel user, dia punya ID user, ini kolomnya atau fieldnya, username, email, password, kemudian nama, alamat, foto, level, ID TPA, dan seterusnya. Nah, primary key-nya di sini adalah user. Sedangkan foreign key di sini adalah ID TPA. ID TPA ini akan mereference ke tabel TPA. Nah, ini akan saya buka. Ini akan mereference ke sini. Ini ya. Nah, kita bisa lihat reference-nya di sini, struktur relation view. Nah, di sini kolom ID TPA tadi ya, kolom ID TPA ini kan ada kolom-kolom tadi ID TPA, di mana ID TPA ini adalah foreign key untuk mereference ke tabel TPA di kolom ID, gitu ya cara bacanya. Jadi kita menambah constraint foreign key constraint-nya, ini bebas namanya. Nah, ketika ada aksi delete kita bisa set null. Nah, seperti yang saya katakan tadi, boleh set null atau restrict, artinya tolak. Kalau restrict, no action. No action itu dibiarkan. Cascade ini diperbolehkan dihapus ya. Jadi ketika kita cascade data yang di tabel TPA, maka di sini juga akan ikut kehapus. Nah, secara umum seperti ini. Kolom foreign key akan mereference ke tabel tujuan, tabel reference, yaitu TPA, dengan kolom primary key-nya. Ingat ya, tabel reference yang dipakai adalah kolom primary key. Ketika kita lihat desainnya seperti ini ya, kurang lebih. Kita klik database dulu, kemudian di sini designer. Nah, mungkin agak sedikit ribet ya, rumit ya, tapi akan saya tampilkan hanya dua saja ya. Saya tampilkan dua saja karena terlalu banyak. Ya, teman-teman bisa terlihat jelas gitu ya. Nah gini ya. Jadi ini adalah primary key tadi dengan kunci, gambar kunci, nama fieldnya ID, kemudian di tabel user di sini adalah foreign key ya, foreign key ke TPA gitu ya, mereference ke sini gitu. Kemudian ini juga mereference ke user sebenarnya. Created by ini adalah untuk log saja ya, jadi untuk melihat siapa yang membuat data yang ada di sini. Ini mereference ke tabel user di primary key-nya, yaitu ID user. Itu juga dengan updated by, jadi siapa yang mengubah nanti akan tercatat di sini. Jadi ini ya itu aja. Di sini primary key tabel, di sini adalah foreign key tabel yang lain gitu ya. Ini adalah reference-nya, relasionalnya seperti ini. Oke, untuk sementara seperti itu dulu materi dari saya. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan diskusi di Google Classroom yang sudah saya sediakan. Baik, terima kasih waktunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.